Puasa-puasa kok manyun begitu? Kok manyun toh? Manyun? Manyun tuh apa? Ya kayak gitu, mencucu. Lah itu kan bapak salah bapak sendiri. Coba sampai anak pergi tuh, coba. Pelan Aku dong. tuh marah jadi gara-gara anakku itu. Ngomong sama gue jangan begitu. Saya tuh dalam keadaan begini. Kok malah maki-maki kayak begitu? Pak, ini kan puasa, bapak kan puasa. Puasa? Nah kalau puasa tuh kan harus menjaga emosi tuh nggak boleh. Ya kamu harus Naik pelan-pelan darah nggak dong. boleh Jangan toh. sampai kamu itu begitu. Kan Saya harus sabar. Ya, Nah, ya. tapi kalau anak pergi gitu kan aku sedih toh Pak. Coba ya mau dicari. Jangan aku terus yang ngurusi anak-anak. Sekali-sekali itu kan bapak gitu loh. Saya nggak ngomong saya puasa kok. Ini tuh gimana sih neneng itu nyarinya di mana? Tenang aja. Kok tenang orang anak nggak ada kok tenang. Tuh. Nggak usah tertawa begitu. Orang jangan mau ketawa. Gini loh. Kita tuh punya anak dua, yang satu kayak begitu, yang satunya tuh kayak begitu. Mamanya kayak begitu juga. Namanya kenapa? Ya kayak begitu. Begitu tuh gimana? Ya begitu. Ya kalau begitu tuh begitu apanya? Ya begitu-begitinya itu lah kamu tuh kok. Gini. Gini loh. Udah jangan gini-gini kalau kamu tuh gak pakai gini gitu loh. Ini puasa-puasa, suasana seperti ini. Ingat orang puasa itu nggak cukup nahan lapar loh ya, Iya. nahan omongan. Makanya kita ngomong pelan-pelan saja. Jadi begini, jangan sampai kamu itu emosi itu kamu tunjukkan. Walaupun bagaimana kita harus bisa menahan. Ya nggak boleh emosi tuh siapa toh Pak. Nah, Orang anak cuma perempuan satu pergi nggak ngomong. kamu kayak dalang begini ngomongnya. Katanya suruh pelan repot lagi. Pelan, tapi apa itu jangan sampai kayak begitu, terlalu berlebihan. Nah terus pelannya gimana? Orang puasa, kalau ngadepi apa-apa itu Ntar aku tarik napas dulu. perlu dibantu nggak nariknya? Nah, napas kok dibantu? Loh, saya tuh suami kan harus kerjasama. Tarik menarik ini adalah hal yang wajar. Gitu dong. Udah gak cantik. Kamu puasa gak kurus loh. Tapi cantik loh kamu. Kalau aku cantik bapak ya enggak. Ini belum waktunya nih nyenggol-nyenggol aja. Emangnya nyenggol gini kenapa sama suami nggak boleh? Ya. Assalamualaikum. Aduh, Batasan. ini yang jualan. Yang jual itu kan. Kok tumben? Ayo duduk di dalam. Duduk aja duduk ya. Masuk, ayo masuk. Di sini aja perlu. Bapak mesti bingung. Loh, kenapa? Ibu bingung. Ya Iya. bingung. Cari anaknya. Iya. Aduh. Neneng. Iya. Kok Nah, tahu aku. Kenapa? Nah, masa lupa nama saya kan Tarsan? Nah. Nani? Siapa? Tarsan itu kan hakku. namanya suami saya. Nurbuat. Suami ibu kan Nurbuat. Enggak apa-apa, puasa harus sabar. Sabar ya Pak, sabar. Mungkin Enggak, istrinya suamimu mirip. Nurbuat apa Tarsan? Tarsan, enggak. Mungkin mirip-mirip saya ya. Ya, mirip sih enggak. Di luar episode ini, suamimu Nurbuat Mirip gitu dong. aja. Bapak ini loh. Jangan menggolnya Ini loh, Pak. Enggak, kenapa? Duduk. Kan Duduk. saya tahu bapak ini bingung, soalnya saya Itu, Mas. dikasih tahu tetangga sebelah, Ah. karena si Neneng 2 hari nggak pulang. Betul. Nah, itu saya yang tahu Pak. Terus kemana itu anak? Waktu itu Sama dia, bibinya juga? iya, Loh, Oh, Mami, sama yang mengasuh dia mulai kecil kan. iya. Mbok sama Mbok. Gini. Pokoknya gini, kalau bapak mau mencari anak bapak si Neneng sama pengasuhnya si Bu Mami di rumahnya Pak Ustadz Mehmet ya. Enggak ngomong sih. Lagi pulang ngapain dia tuh ke kampung-kampung tuh ngapain gitu Udah loh. gitu aja Bu ya. Oke, terima Saya- kasih. Saya mohon diri pulang dulu Terima ya. kasih ya Pak ya. Ya mau nyiapin mau acara buka Acara apa? puasa. Iya, Oh iya. Sana deh, ngambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Dek. Waalaikumsalam. Iya. Bapak, sama Hah? Ibu, yang hati-hati. Ya. Lagi susul aja. Ayo. Mau kemana? Kamu itu loh Bas. Loh, anak pulang kok malah aku pergi loh. Ayo di rumah tidur. Pasti mau nyusul tadi rencana. Jangan nama ini kakaknya Basuki. Ya ini. Kakaknya. Ini yang mengukir Oh jiwa. iya, yang mengukir jiwa. Terus ngomong
bokap gitu aja kenapa sih? Bapaknya masukin. Iya. Baru tahu saya, sorry loh Be ya. Kayak ulo luar elek. Tapi Makanya jangan kalau kamu B itu Babe panggilan yang sering-sering saya dengar di kampung-kampung itu. Ini Kamu punya teman kok kayak gini, kayak punya penyakit stepto kamu itu. Punya yang lainnya. Ibu yang membrojolkan diriku. Kok kayak pleki sebelah toh? kalau berdasarkan bahasa prokem, bapak jadi babe, ibu jadi babu. Loh, Kamu tuh punya teman kok yang bener toh, Ini. Bas. Ini begini. Kamu tuh nggak ngurusin Saya adikmu. kepingin pergi ke mana tadi? Puncak, Bandung. puncak. Puncak, Iya. Puncak dulu. Terus langsung ke Bandung. Ya, Nah. selanjutnya ke Bogor. Bandung, Bogor. Bandung, Bogor, terus mampir mbokmu ya. Ya kan? Bogor. Itu Pak. Urusan Kamu anakmu itu Ini rombongan kok Pak, rombongan kok kita anu. adikmu tuh 2 hari nggak pulang, nggak memberitahu sama aku. Bagus, bagus. Alhamdulillah kamu tuh. Berarti kan aku nggak punya tanggung jawab lagi untuk mengurus kan? Iya, nggak usah ngawasin. Kok lo ya ada untuk iki sisa kamu tuh Masih 2 hari, Bu. Tetangga saya 8 bulan nggak pulang. NANI? Ya, 2 tahun kalau transmigrasi saya bagus saja. Oh, itu masih SMP, Pak. Bagaimana? Itu masih SMP, Pak. Bas. Kenapa 2 hari nggak pulang kok laporan sama anak? Nah, Lah kan bapakmu kerja. terus? Kayak ibu itu kan ngurusin ya, bukan ngurusin kamu tok, bukan ngurusin rumah, ngurusin yayasan, ngurusin apa aja. Harusnya kamu tuh kan ngerti ngurusin adikmu yang satu itu. Maunya apa Bapak Ibu? Bukan cuma duit. Aku kan ngomong sama kamu tuh termasuk anakku, mesti harapannya rumah tangga ini kamu. Terus adikmu tuh menjadi panutan juga seperti kamu. Kok kamu malah jarang ada di rumah, malah nggak usah tertawa, tempelin kamu. Ayo ngomong, ayo ngomong. Enggak, maksudnya Bapak sama Ibu itu mau ikut kita gitu. Tuh, kesana. puasa-puasa udah keadaan begini. Tahan Pak, tahan. Maaf, Tahan. maaf. Tahan Pak, tahan. Kalau Bapak itu mengharapkan saya untuk mencari adik, itu kan bukan tanggung Aku keliru jawab. besar loh, bapak yang nganggur kok. Kamu tuh bukan keluarga sini, meneng aja cangkemmu kuwi. Aku CS Aku puasa. Aduh minta maaf ya. Aku jangan cangkem-cangkem. Makanya tidak apa-apa, itu aku masih bagus dibanding dengkulmu anjlok itu agak sopan sedikit. Jadi memang musim ya. Habis ngata-ngatain terus minta Minta maaf. maaf. Lu bang tua goblok, minta maaf, Pak. Ya, enggak apa-apa. Orang Hiburannya ya. puasa itu memang begitu. Jadi selagi kita nggak sadar, asalkan tahu menyadari tentang kegelapan, lebih baik begini daripada tidak. Terus maksud Bapak maunya apa? Aku ini kan bingung. Lah iya bingungnya. Ya mbok ikut Jangan nyari. nggak pulang, kamu juga jarang pulang. Kamu tuh kuliah nggak mau terus. Lah terus ya kenapa Iya. wong otak saya sudah tumpul kok diteruskan? ya. Hah? Kecuali Bapak itu bisa bimbing saya, bisa ngasih pengertian. Bapak itu selalu komunikasi dengan saya. Itu saya mau. Lah Bapak sendiri dengan kesibukannya masing-masing, Ibu juga begitu. Aku mendingan pergi. Aku kerja loh. Urusan kerjaan itu Buat urusan apa? anak keluarga. Bapak sudah melahirkan aku sudah gitu maksudnya. Loh, Bapakmu tuh enggak ngelahirin, yang ngelahirin itu aku. Ibu yang ngelahirin kamu, bukan bapakmu. Ya tapi Bapak kan nyetrum Ibu. iya. Terus Ngomong ke bapak yang ngelahirin. Terus berdasarkan informasi, anaknya kemana tuh? ya, mungkin kamu nyalakan aku enggak apa-apa deh. Wah, itu Ini sekarang si adikmu tuh ada di rumahnya Pak Ustadz si Mehmet. Di bersama, kampung. bersama, ini yang penting. Bersama siapa? Iya, bersama surat ini saya kabari bahwa ini kok bersama-bersama. Enggak, maksudnya kan ada yang menggelendeng. Sehingga si nenek tuh didelikkan gitu loh. Ya dia kalau mau bilang sama aku nggak apa-apa, tapi yang jelas sama bibinya. Sama yang ngomong. Terus di Ustadz Mehmet itu, Heeh. dia ngapain di Ustadz itu? Wong kita di lingkupan realistik kok sampai melangkah-melangkah tembok pembatas. Nah, kita baca lebih dalam. Neneng pihak ke-1, Ustadz pihak kedua, Nah. Pak Jada pihak ketiga. Yang Jadi, menggelendeng ini. Pihak pertama atas nama Pak Ustadz Mehmet itu dengan alamat di sebelah Iya. dinyatakan sebagai pembeli. Kayak akta jual beli tanah loh. Kita mengkaji permasalahan secara detail, Pak. Iya. Toh neneng, Topiknya ya, Iya. neneng hilang Hmm. menuju Pak Ustadz. Mehmet. Pak Ustadz Mehmet. Mehmet. Tadi katanya topik. Lah Topik itu adiknya Mehmet itu. Bingung aku. Tidak maksudnya ini neneng ini sudah pergi ke tempatnya Ustadz.
Iya. Nenek sudah pergi ke tempatnya Ustaz. Nah. Bapak yang memberitahu kalau nenek di tempatnya Ustaz. Yang itu punya siapa? warung Topik, itu. Topik. Turut keterangan si Topik itu tadi. Mau keterangan si Topik loh. Topik itu apa? Artinya topik itu artinya. apa? Nah, yang memberi penjelasan tadi yang kemarin siapa, Pak? Itu yang punya warung. Tukang warung itu menjelaskan bahwa si Neneng itu berada di rumah Topik kan gitu. Warung panas rusak tuh malan. Si Neneng jelaskan pergi. artinya Topik itu Topik apa? itu permasalahan yang sedang kita Nah, hadiri. yang kita bicarakan. Kita bicarakan Nah, bersama. sekarang diuncei Lah, supaya lah. ketemu. Tahap demi tahap, Pak. Makanya yang bagus sekarang kita mencari Topik. Neneng ke rumahnya Pak Ustadz. Dicari Topak. Topiknya kan masalah anakmu yang minggat Ya, itu. tapi Ya, Topik. permasalahannya. Topiknya suruh nyari. Sol. Mau ke sana? Betul ke sana. Ngambil kalau punya kumpul air. Pak. Ingat, Pak. Pihak ketiga ada di dalam sini. Siapa? Ya itu tadi. Pihak ke satu Neneng, pihak kedua Mehmet, pihak ketiga ini yang perlu kita cari. Kita Susah, waspadai. nyari pihak ketiga tuh susah. Itu selalu menjadi kambing hitam. Ya, Kok golek pihak ketiga. Gantikan nanti ditanya di sana saja. Siapa yang pihak ketiga yang ngajak si Neneng itu? Nah. Maksudmu pan begitu Heeh. toh, San? Bapak El. Tolong dong. Ruwe rai. Ini keluarga malah dijebok loh. Ini bapak lagi puasa, kamu tuh sudah nggak Puasa puasa. aja sombong. Aku yang ndak aja diem kok. Ya. Ayo lihat cari sana yuk. Kamu malah bentak sama bapak. Nah, ini katanya mau ganti kopiah. Sudah, aku sudah ada begini aja, Bu. Mohon maaf, jangan melangkah dulu. Lebih baik Basuki ngatasi. Neng, dihadapin aja semuanya itu, ya kan, dengan tabah. Apalagi kamu kan udah berapa hari di sini, Baru 2 hari. Iya, Pak Ustadz kan sudah sering ngasih petua. Yang penting hatinya ini dekatkan diri sama Allah, begitu. Yang selama Neng ketemu Mas Eko, selama Neng 2 hari di rumah Pak Ustadz, rasanya hati Neng ini penuh dengan iman yang bagaimana? Iman yang kuat, terus Itulah. semakin terisi, terus rasanya bagaimana gitu Mas? Apalagi ketemu Mas Eko gitu. Kok pegang lagi sih, Neng? Terus coba dari dulu ya Mas ketemu Mas Eko. Makanya aku bilang apa, ya kan? Yang penting kamu sama Pak Ustadz itu lebih dekat lagi, minta semua ilmunya itu. Jadi harus belajar terus gitu, Harus Mas? belajar terus. Tapi yang aku pikirkan, apakah kira-kira orang tuamu itu akan mengizinkan kalau kamu terus-menerus mengaji di tempat ini? Sedangkan rumahmu di sebelah tembok sana, golongan orang-orang mewah, golongan orang-orang kaya, iya kan? Tapi kalau cinta kan nggak mandang kaya miskin Mas. Ya, boleh kalau dikatakan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa nih? Mas Eko, Ya jangan dekat. Nenek, ini perasaan Adikku. ada Mas Eko tuh. Bajunya aja kembar, bajunya aja kembar. Bisa ada di sini. Enggak, soalnya ini temen sekolahku, Mas. Masa sih? Iya. Sekolah di mana? Kamu nggak ngomong dari dulu sih kalau punya kakak Mas Eko. Lu berarti teman sekolahku juga dong kamu. Jarang main ke rumah. Iya. Kamu juga temanku sekolah dong. Bukan. Kamu sekolah di mana? Lis. Di mana, Lis? Di SMA. SMA mana, Lis? Lupa aku. Lupa. SMA 6. Oh, SMA 6. Oh, sama dong, di Jakarta. Iya, iya. Kok nggak ketemu aku ya? Aku sekolah di Surabaya tuh dulu. Gimana, Lis? Kabarnya sekarang, Lis? Ya, baik-baik aja. Terus kok bisa kenal sih sama kakakku? Enggak, masalahnya enggak, kita kan sama-sama ngaji di sini. Tadi kamu kesini terus, sekarang diikutin kamu melawan. Ini kamu udah dulu nggak ngomong kalau punya kakak ganteng gini toh? Ya kamu kan dulu nggak pernah main ke rumahku. Kamu nggak ngomong, Dis? Kalau kakakmu ini cakep begitu. Ngomong dong. Terus sekarang ya aku di sini di rumah Pak Ustadz sama Mas Eko belajar ngaji. Belajar ngaji. Ya, syukurlah. Ya segala-galanya dia. Udah lama udah dikasih tahu sama Pak Ustadz Mehmet, kayaknya udah paham dia, terbuka semua isi hatinya, segala unek-uneknya, entah berapa tahun itu yang tidak bisa keluar, udah keluar semuanya, meledak tahu begitu. Terus bagaimana, Lis? Ya, masih di rumah sama Mas Eko? Masih. Boleh kan ke rumah main? Ya boleh main dong ke rumah. Ya. Kalau Lis pergi kamu boleh main ke rumahku. Ntar kalau udah melangkah ke tembok sana lagi udah lupa sama yang di sini. Sekarang ini mau bantuin dulu di belakang ya Mas ya. Bentar lagi udah duduk Ya lu ini. udah ngobrol aja dulu berdua ya. Enggak apa-apa kan? Kamu jangan pulang. Ntar kita takbir bersama-sama sini Iya, ya. kita buka Takbir sama-sama buka ya. sama-sama di sini ya. Ya, ya. Terus gimana? Ayo dong sini. Tadi ada Lis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kok tumben mau datang? Kangen sama kamu. Kangen ya? Iya, tadi dicari-cari Ini udah ngomong ini banyak. orang-orang yang ini. Teman-teman semua silakan. Silakan. Iya. Mau di mana? Silakan. Itu Silakan Mbak Mul. Silakan Mbak. Jangan. Nah, Terus udah saya di belakang aja, Mbak. Mas ini di mana? Duduk dong. Gon, sini Gon. udah sini. Bagus sana, Jangan. bagus sana. Udah sini aja. Iya. Gon, sini. Biar aman. Kamu di situ nanti malah ganggu. Sana. Sini. Tadi aku ke rumah Mas Eko nggak ada loh. Orang dari tadi aku Biasanya kan Mas Eko nyamperin. Terus sampean mampir ke rumahku ora? Enggak. Kamu kok ya lama banget sih Neng, kok nggak kelihatan? Tumben kamu mau ikut katanya nggak mau. Dia tadi dulu Iya, udah ngomong sama saya banyak sekali bahwa kemarin Mbak Mul kan kayaknya agak sinis. nggak mau. Nah itu saya udah ngomong jangan begitu, kita sama-sama hubungan Manusia. kawan. ya Bukan kan? begitu Mbak, takutnya kita ini dianggapnya mempengaruhi orang-orang komplek yang di sana itu untuk ngaji di sini. Padahal sama aja, di sana juga sama, di sini Padahal juga iya sama. tuh, aku juga Saya kepengaruh. juga Alah. tadinya juga nggak ngerti. Kalau ngaji tuh di sana sama di sini sama aja ya. Sama aja sebetulnya sama Apa di mana-mana bedanya sama, sih? Mbak. Yang penting Iya. kan niat. Nah. Ya, semua juga tergantung niat. Kalau di sana memang orang-orang kaya semua Mbak. Di sini orang-orang miskin, tapi kaya akan persaudaraan Mbak. Belum tentu orang-orang yang kaya di sana itu kaya kita begini. kayak Iya gitu kan? ya, kayak batin ya Mas ya. Makanya Mbak Eko saya ajak ke sini biar tahu. Nah. Ya kalau gitu saya pengen ketemu sama Ustaz. Pak Ustadz ya. Ya, silakan Tapi di belakang. Mbak Mu jangan pulang dulu. Ntar kita rame-rame mau buka sama-sama Ah, ya. nanti Mas buka Eko ya. sama-sama di sini. Silakan, Mbak. Ya. Saya mau Belakang. ketemu sama Ustaz. Oh, iya. Silakan. Waalaikumsalam. Salam. Nih, Mas Gugun. Biarin di sini. Oh, di sini Biarin aja. di sini. Di sini duduk sini. Nah, santai. Duduk santai. Aku di mana, Mas? Hah? Di sini aja. Dia yang pantasnya di mana dia? Di sini. Di sini. Sini duduk. Di situ kamu boleh kok. Enggak, ini kalau aku di sini dia itu enaknya di mana? Aku di sini, di sini. mau. Tadi kan udah lama sama Mas Eko, sekarang sama saya di sini. Di sini loh, Mbak. Nah, kamu ngapain? Di mana? Aku mau ke sini. Hah? Di sini. Masa aku suruh sama dia? Mbak di belakang aja. Mau. Gon, di mana Gon? Hah? Aku Udah udah di di mana? situ pantas. Agak maju situ. Mas Eko sana. Jangan Ke dekat-dekat. sini. Apa Mas Eko pulang aja? Ah, bagus. Udah. Sekarang kita ngapain nih sambil nunggu Pak Ustadz? Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngebahas ya apa yang perlu dibahas gitu. Ya berbicara selain itu saya seneng, Mbak. Oh. Neng bisa kumpul. Salam. Sampai nggak pernah ketemu ya? Sampai nggak pernah Nah itu pada ngumpul di sini gitu kok. Mas Suki kok tahu kalau aku ada di sini? Pantes kamu gitu. Emang kenapa, Mas? Hmm? Mas Timbul ngomong sama Mas Basuki kalau aku Dan itu kan bukan muhrimmu. siapa sih? Emangnya kenapa Mas? Kamu bersebelahan sama orang yang begitu melarat, emangnya aku suka. Apa kamu tanya apa perlunya? Nah kamu nggak usah minggir dari sebelah adikku. Aku tahu namamu Eko kok. Ganis toh? Ya betul. Yang kemarin ketemu di warung. Iya. Pantes kamu ngumpetin adikku. Bukan Mas Eko yang ngumpetin, Mas, Mang aku yang mau ke sini. Sebelum ini melayang gitu. Kamu Kamu ngomong. jujur sama aku. Mas, Mas, Apa? bukan Mas Eko yang ngelariin aku, ngumpetin aku yang lari ke dia. Aku yang ikutin dia. Memang Kamu aku pengen tua apa belajar. bikin malu martabat orang tuamu? Hah? Jangan lupa. Ini Pak. Coba lihat ini. Masih Pak. Apa kabar, Pak? Kangen karena aku ya, Pak ya? Aku dicari ya, Pak ya? Aku bikin malu, bikin bingung. Enggak, Pak Timbul enggak ngomong tuh kalau aku ke Pak rumah- Timbul siapa? Pak Timbul pembantuku loh, Mas. Loh, Timbul kan izin pulang. Nah, kan sebelumnya aku udah ngomong, aku mau ke rumah Pak Ustadz. Tolong bilangin kalau Papa pulang, Mama pulang, Mas Bas pulang. Tolong bilangin kalau aku di rumah. Siapa? Pak Ustaz. Pak Ustadz. Oh, jadi kamu pamit sama Timbul? Iya. Kan keluarga gila sih. Apa? Apa? Kurang ajar. Duduk. Nah, iya. Keluarga aku dikatain gila, Mbok. Kamu tuh sekali-sekali bertindak. Bukan ini bapaknya yang punya villa. Jangan salah paham. Tadi Gogon bilang bahwa Pak Tarsan itu penjual gula. Halo, itu namanya malah makin menghina. Semua kan dengar tuh tadi kalau itu bilang bapaknya gila. Ya. Bapak ini yang punya villa. Enggak apa-apa. Kasih pelajaran. Gon,
Iya Pak. Aku memang pernah gila, tapi jangan ngomong-ngomong. Ada enggak? Ada. Kamu seizin kan Pak Ustadz di sini. Izin Pak. Tapi kamu kan campur sama santri-santri wanita itu kan? Campur. Oh, di sini disiplin. Bu Mami dengan diantar sama Mas Eko datang ke sini katanya kepengin ngaji karena di rumah sumpek. Bagus itu. Nah begitu saya tapi tidak tahu kalau kesininya tanpa bilangnya- izin. Bilangnya begitu sama Iya. kamu gimana? Kalau ampek dia ke dokter dong. Bukannya apa? Oh pikirannya. Iya. Alhamdulillah putri Pak Tarsan meskipun ditinggal dengan kesibukan orang tuanya dia nggak melenceng keluar jalur terlalu jauh sehingga Siapa dulu bapaknya dong? ternyata pelarian dari rasa sumpeknya putri bapak lari ke tempat kami. Iya, Di sini kan di sini nih majelis taklim Iya. untuk mengaji bersama-sama dengan teman-teman, ada santriwan, ada santriwati, pemuda-pemuda sini. Gitu. Lo kadang-kadang di tempat saya itu juga kadang-kadang mengadakan pengajian lo, Tapi kan manggil khusus, ustaz ya. kan khusus untuk orang-orang di dalam aja. Apa salahnya kalau anak kita di sana? Iya. Terus gimana? Bu? Nah, jadi begitu tadi juga saya sudah dengar dari dalam meskipun di sini ribut-ribut ya ada yang kakaknya apa tadi bilang katanya ya Kakaknya, kok kakaknya. bergaul dengan orang-orang kampung di sini. Iya. Padahal di sini nih di luar pagar batas real estate katanya begitu. Iya, Ini Pak. lingkungan kumuh kok bergaul dengan orang lingkungan kumuh. Kepengin merasakan kayak apa gigitan nyamuk gitu. Sekarang begini, perlu bapak-bapak ketahui juga semuanya saja yang hadir di sini. Bahwasanya tanpa orang kumuh, tanpa orang miskin nggak ada orang kaya. Coba kalau nggak ada orang miskin, nggak ada yang disebut kaya. Iya. Nah justru itu orang kaya tuh mesti bersyukur ada orang miskin di sini. Ada real estate karena ada kampung kumuh. Iya, iya. Kalau nggak ada kampung kumuh nggak ada real estate semua. Adanya cakep Oh, karena iya, ada begitu. ya Pak, Dan kan digusur-gusur terus dibikin itu ya Pak ya. dan manusia tuh seharusnya itu nggak boleh egois, harus saling menghargai satu sama lain. Bapak tinggal di real estate, kami tinggal di lingkungan kumuh. Tapi seharusnya kita harus kerjasama, harus saling hormat menghormati. Karena apa? Kita semuanya manusia sama di hadapan Allah itu sama manusia. Di hadapan Allah yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang orang awam, yang dinilai di hadapan Allah nanti takwanya. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan hartanya. Dengerin. Bagus itu loh. Dengerin. Yang tahu kediri itu apa tuh? Gak apa-apa, kalau nggak ngerti biar tanya Pak ya. Jadi makanya apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan ya, esensi ibadah puasa adalah seperti di dalam firman Allah menyebutkan bahwa orang disuruh puasa agar bertakwa. Tapi yang disuruh puasa orang yang beriman aja. Maksud saya itu saya ikuti anak-anak ini loh Pak. Pergi ke disco itu katanya nggak usah pakai ini kok bisa kok gini gitu loh. Itu budaya-budaya barat yang udah jelas-jelas haram menurut agama Islam. Tidak baik juga menurut budaya Indonesia, budaya timur kita. Pak Ustadz, Ya, tanya Pak Ustadz. ya, Saya ini nggak pernah minum minuman keras sudah 3 tahun ini. ya. Itu perkembangan yang terbaik bagi saya. Oh, iya. Kita juga sekarang mungkin menyadari Iya, apa yang menjadi kealfaan dalam hidup saya. iya, iya. Saya tidak meninggalkan sholat, juga tidak meninggalkan ibadah apa saja. Tapi kadang-kadang kasih sayang terhadap anak ini kurang karena saya kesibukan. Menurut saya, kesibukan ini hanyalah satu-satunya berusaha, bekerja, mengumpulkan anggaran supaya anak saya itu bisa menjadi anak yang berguna nantinya. Setidaknya untuk biaya sekolah. Kayaknya jadinya kayak begini ini. Ya, sama itu. Namanya Sebetulnya saya sendiri juga kepingin menyadarkan orang tua. Saya berbuat begini ini karena bapak itu kurang perhatian dengan saya Pak Ustadz. Betul. Jadi sebetulnya perhatian terhadap anak bukan hanya kita ngasih materi saja, Iya. tapi juga kita ngasih pendidikan, ngasih suri tauladan yang baik di dalam keluarga. Jadi kewajiban itu tidak hanya sekedar Tidak memberi hanya makan sekedar saja. memberi makan saja, Kasih tapi sayang. memberi pendidikan, memberi kasih sayang. Nah sekarang kalau memberi orang tua perhatian. memberi makan sama anaknya itu kewajiban atau hak, Pak?
Ya kewajiban. Salah. Biasanya kalau ngasih makan itu ya hak dong, bukan kewajiban. Ya kewajiban. Waktu kecilnya si Basuki dulu ayo makan. Hak, masa kewajiban. Aduh, keluarga Pak Tarsan ini betul-betul keluarga plesetan ternyata. Saya itu bercanda. Makanya sering kepleset gitu ya. Niru Marwoto saja. Ya Pak Ustaz, kalau begitu ini juga ada hikmahnya buat saya ya, Pak. Betul. Kalau itu nanti kegiatan saya kurangin Pak. Memang saya tuh tiap hari tuh selalu keluar rumah, jarang di rumah Pak. Ngurus Ya yayasan Pak. Tapi kalau saya ngurus yayasan sama manggil wartawan Pak. Oh, yang sering Biar di ketahuan. koran-koran Iya, itu Pak, ya, Pak. di televisi. Ya, kalau nggak gitu kan masyarakat nggak tahu kalau saya nyumbang. Iya, betul. Nanti diketahui. Iya Pak ya. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Nah, itu boleh-boleh saja. Baik ya, Pak ya. Boleh-boleh saja. Artinya begini, asal tidak ketumpangan unsur riya. Ya, jadi yang ditakutkan kalau kita menyumbang sesuatu kemudian dipublikasikan, sisi baiknya ada Pak. Sisi baiknya orang jadi lihat, oh ini ibu ini nyumbang ya, ibu itu aja nyumbang, masa saya nggak nyumbang? Saya tak ikut-ikutan nyumbang. Itu segi positifnya. Segi negatifnya juga ada. Nanti jadinya si ibu ini jadi riak tuh, lihat ke masjid itu kalau nggak saya sumbang nggak jadi itu masjid. Jadi yang negatif itu yang jelek ya Pak ya. Iya. Yang positif yang baik. Baik. Tapi ya. katanya ada yang positif itu jelek itu Pak. Apa itu? Itu tetangga saya anaknya SMA diperiksakan ke dokter cewek toh ini positif 3 bulan. Itu kecelakaan, itu tabrakan beruntun itu namanya. Juga terima kasih, mungkin kalau nggak ada begini kita tuh nggak ada tambahan wawasan. Makanya ibu juga saya nggak menyalahkan manggil wartawan karena juga untuk laporan juga, untuk laporan. Tapi yang bagus barangkali kalau sifatnya pribadi kalau memberi dengan tangan kanan, Tangan kiri nggak boleh tahu. memberi dengan tangan kanan. Tangan kiri jangan sampai tahu. Iya, Nah, itu ya. falsafah. Loh, saya tuh manggil wartawan itu biar tahu, nanti kira saya tuh kaya, pelit gitu loh. Padahal saya udah nyumbang ke Seperti sana yang sini. dikatakan tadi. Iya, Nah, itu namanya Aduh. jadinya nanti kena unsur riya. Jadi pahalanya nggak ada. Nah, gitu. Ya sekarang begini Pak Ustadz, saya sebelumnya juga mohon maaf tentang kesalahan saya. Mulai hari ini saya kepingin ngaji di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagus. Jadi begini. Cukup sehari. Sebetulnya gila, nggak ada yang gila. Oh tiap hari ngaji di sini. Lah besok main lagi. Jadi begini ya, bagus Mas Basuki sebagai insan cepat-cepat menyadari kekeliruannya. Sebab apa? Manusia yang baik itu yang selalu menyadari kesalahannya kemudian kembali ke jalan Allah. Sebab semua manusia tuh nggak ada yang lurus jalannya. Ya, semua manusia nggak ada yang lurus, juga Pak Tarsan ya. Bengkok. Mas Basuki Pak, bengkok. di dalam kehidupan sehari-hari di rumah harus memberi contoh yang baik. Beri contoh-contoh suri tauladan. Sebab apa? Ajaran Islam sendiri itu disebarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dengan uswatun hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Suri tauladan tindak tanduk Nabi Muhammad, bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tapi dengan kasih sayang. Jadi tidak cukup dengan ngomong, tapi dengan perilaku. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin ada istilahnya kader penegak disiplin, gitu ya. Betul. Itu memberi contoh, terus menganjurkan, menyarankan, meninggalkan yang tidak bagus dan mengarahkan. Makanya tepat sekali di dalam logo gerakan disiplin nasional itu saya lihat tegakkan, amalkan. Itu sangat bagus. Dan itu ada motonya lagi, ACDC. Apa itu? ACDC itu ajak, C-nya itu cegah, terus D-nya itu dorong, terus yang belakang itu contoh. Jadi mengajak untuk berbuat kebaikan, tertib segala tertib. Terus AC, terus cegah tindakan yang tidak tertib, terus mendorong semangat orang supaya menjadi disiplin dan memberi contoh kepada perilaku, termasuk tangga kanan dan kiri juga termasuk anaknya. Ya saya titip anak saya ya Pak. Yang memberi contoh tentang disiplin nasional itu apa ya? Yang memberi itu juga
juga disiplin gitu itu. Nah, itu juga dia harusnya. itu tantangan, harusnya begitu. Dia harus memberi. Nanti buka-buka bersama di sini. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya Mas Basuki kalau kesilapan saya tadi. Sama-sama Mas Eko. Ya, saya sendiri juga mohon maaf. Hari ini genap puasa kita. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, ya tadarus kita, semuanya mendapat ridho dari Allah. Amin. Gitu. Tidak sekedar mendapat pahala, tapi dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti kita memasuki hari Lebaran, ya kita menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, fitri seperti bayi yang baru lahir. Amin. Tolong bisa disiapkan itu. Oh, sudah siap. Enggak bersama di sini ya.